Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Ustadz Suma membongkar kebohongan Rahmana Raja. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-44, yang bunyinya adalah, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saudara, ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa siapapun yang berdusta, berbohong, dengan motif apapun, dengan tujuan apapun, dengan dalih apapun, itu adalah sebuah kejahatan dan dosa yang tidak dapat dikompromikan. Nah, ada dua pepatah yang bunyinya demikian. Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga ke tanah. Dan juga, sepandai-pandai membungkus bangkai di dalam kemasan yang indah, akan tercium juga kebusukannya. Artinya, sepandai-pandai seseorang berbohong, akan ketahuan juga kebohongannya gitu. Nah, Rahmana Raja ini adalah seorang yang begitu pandai berdusta, tetapi terbongkar juga jati dirinya. Seingat saya, setahun lalu sebelum adanya pandemi, saya pernah berdebat dengan dia. Dan dia telepon saya langsung. Dan logatnya seperti logat orang Indonesia Timur, dan dia mengaku bahwa dia orang Indonesia Timur. Tapi ketika dia berbicara, saya sebagai orang Indonesia Timur, khususnya saya orang Ambon, saya bisa tahu kalau dia berdusta. Dia bukan, waktu itu dia mengatakan dia orang Papua, tapi saya tidak percaya dia orang Papua karena dari logatnya dia orang Sulawesi. Maka saya bilang, kamu berbohong, kamu bukan mualaf, kamu adalah Islam, kamu dari Sulawesi Selatan. Waktu itu saya katakan sama dia. Dan apa yang saya katakan akhirnya terbukti kebenarannya, bahwa memang Rahmana Raja bukan orang Papua, bukan orang Indonesia Timur, tetapi dia adalah orang Indonesia Tengah, yaitu orang Sulawesi Selatan, lahir sebagai orang Islam, tidak pernah mualaf. Nah, oleh karena itu, marilah kita dengarkan penuturan video berikut ini. Tapi kamu tidak peduli dengan saya, Rahmana Raja. Kamu hanya mikirkan untuk berdebat.
Saya ada di sampingmu. Kamu tidak ada pernah merasa sedikit pun apa yang saya rasakan. Betapa kau kecewakan saya dan semua tim saya, termasuk keluarga saya, yang mendengarkan kamu nelpon video call ke saya di rumah. Mereka begitu bahagia. Kamu minta istrimu yang masih Kristen itu sampai hari ini, kamu katakan dia mu'alaf. Asrul, Asrul, tidakkah kau merasa betapa perihnya hati ini? Kau perlakukan seperti itu. Saya sudah maafkan, tapi kamu muncul. Sejatinya, kamu minta maaf. Atau minimal kau sapa saya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kau petantang-petenteng di mana-mana. Sampai pada akhirnya sebagai Muslim, saya mengingatkan yang punya channel. Saya sampaikan di situ kesalahan saya, Rahmana Raja. Saya menyampaikan kepada mereka, hati-hati. Mereka bertanya, ada apa? Nggak apa-apa, hati-hati aja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya tidak mau apa yang saya rasakan ini dirasakan oleh orang lain. Apa yang saya rasakan ini dirasakan oleh orang lain itu sangat menyakitkan. Dan tidak semua orang sanggup merasakan apa yang saya rasakan oleh perbuatanmu. Saya tidak pernah minta. Saya tidak minjam dalam arti kata minta, tidak membayar kembali. Saya mau pinjam dan saya juga tidak pernah lebih dahulu minjam ke Anda. Anda yang menawarkan diri ke saya. Anda yang menawarkan diri ingin membantu saya. Dan saya katakan kepada Anda, saya punya tempat wisata. Saya punya tanah 2,5 hektar sebagai jaminannya. Saya video call-kan, saya perlihatkan semua yang saya punya untuk meyakinkan Anda. Saya tidak ngemis. Anda yang mau pinjamkan saya dana 1,4 miliar, janji saya menjanjikan kepada saya, berbulan kita proses itu. Sampai saya menghadirkan ya orang yang disebut orang paling tertinggi di Sulawesi Selatan ini, saya hadirkan, saya yakinkan mereka, kami ada proyek ini dan itu, investor kami sudah siap mau datang tanggal 17. Dan tanggal 17 itu, kamu dari jam ke jam kita komunikasi sampai kamu ada di bank. Tiba-tiba kamu menghilang. Kau tidak pernah rasakan perasaan saya ini. Lalu kemudian kamu muncul setelahnya bertahun membela Islam. Lalu kamu sekarang membela Islam muncul, kamu tuduh orang Islam membunuh orang tuamu, membunuh adikmu, membunuh pamanmu, membakar orang tuamu, menyembelih orang tuamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sementara orang-orang sekampung kamu mengatakan kamu Islam dari lahir. Kamu tidak pernah menjadi mu'alaf. Kamu Muslim dari kecil sampai hari ini. Tetapi kamu mungkin saja pernah ikut di istrimu yang kamu bawa ke Tenggara. Di rumahnya seorang oknum polisi yang juga hari ini mencari kamu. Ya. Cobalah Rahmana Raja, jangan sok mau jadi pahlawan. Jangan sok terzalimi. Jangan sok merasa kamu itu mu'alaf. Kemudian kami Muslim membuat kamu tersakiti. Jangan. Saya siang malam habiskan umur saya untuk membela mu'alaf. Ya. Rumah saya ini menjadi saksi. Sudah puluhan orang mu'alaf. Bahkan malam ini saya janjian mu'alaf yang dari Jakarta mau ke sini malam ini ke rumah saya. Masih umur 19 tahun lari dari rumahnya. Malam ini disaksikan oleh ribuan netizen. Malam ini, kemarin malam dia datang ke rumah. Malam ini juga dia mau datang ke rumah. Jadi bagaimana mungkin saya mau menyakiti seorang mu'alaf? Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Kamu bukan mu'alaf. Namamu bukan Rahmana Raja. Namamu Asrul. Sekarang kamu mencari simpati kepada netizen supaya kamu dikasihi. Saya tidak salahkan itu. Saya tidak salahkan itu.
Yang saya salahkan ketika kamu klarifikasi, jangan bawa-bawa nama saya. Kenapa bawa-bawa nama saya? Kapan kamu pernah komunikasi dengan saya? Kamu sudah berbulan ini tampil di channel ini, channel itu, channel ini, channel itu. Kamu merasa di-kick, kamu merasa disakitin karena semua channel mengusir kamu. Sumbernya dari saya. Kenapa sampai hari ini kamu tidak pernah japri saya? Kalau kamu orang benar, kamu japri saya. Bang Sul, ada apa? Kenapa kamu menyampaikan semua yang pernah saya lakukan? Tapi sampai hari ini kamu tidak pernah. Jangankan minta maaf, japri saja tidak. Karena kamu tidak minta maaf, maka malam ini melalui konten ini, saya yang minta maaf. Saya tidak bisa memendam rasa ini terlalu lama gitu. Dalam arti kata, apa yang sudah saya kuburkan, apa yang sudah sembuh, kamu kembali mengiris hati ini dengan pisau. Kamu membuat kami terpecah belah. Karena orang simpatik dengan perilaku kamu. Sampai-sampai guru yang saya hormati pun kau jadikan korban. Aku ada japrinya kamu ke dia. Kamu ngaku murtad. Jangan kau bilang prank. Kamu katakan itu prank, itu untuk... Tidak. Kamu betul-betul ngaku murtad sama beliau. Kamu jangan jadikan kami muslim ini korban. Jangan biarkan kami terpecah-pecah, Rahman Raja. Kami tidak tahu misimu apa sebenarnya. Kau mengaku membela Islam. Kau mengaku mengalahkan banyak Kristen. Islam tidak butuh itu. Siapalah kita ini? Ya. Kamu boleh hebat berdiskusi. Kamu boleh hebat berdebat. Boleh. Tapi jangan buat kami ini menjadi korban. Orang lain membenci ZTC karena kamu. Makin membuat parah suasana. Seakan-akan kamu itu mu'alaf yang terzalimi. Kapannya kamu syahadat? Kapan kamu menjadi Kristen? Yang kamu bawa lari dari Papua itu perempuan Kristen, betul. Dan belum Islam sampai hari ini. Ya, jadi sekali lagi Rahman Raja, saya bukan mau menghakimi Anda. Saya mau minta maaf. Saya tidak bisa menjahit luka yang sudah sembuh, kemudian tergores lagi sekarang. Apa susahnya kau minta maaf? Apa susahnya kau sapa saya? Kau kuatkan saya. Kau sampaikan apa yang kau sampaikan kepada orang-orang yang membela kamu. Kondisimu yang sesungguhnya seperti apa. Saya ini bukan orang jahat. Orang yang berbeda keyakinan saja dengan saya banyak membantu mereka. Dari segi materi, dari segi apapun saya bantu. Lah kamu, apa susahnya kau menyapa saya gitu? Apa yang ada terjadi? Kamu katakan kamu dituduh, kamu di ini, pada saat itu sampai kau menghilang. Tapi kan saya masih hidup, Rahman Raja. Kenapa kamu tidak sampaikan itu ke saya? Kenapa kau bicara hanya di belakang? Kenapa kau tidak sampaikan ke saya masih ada, dan saya banyak dikenal. Saya bukan orang asing bagimu, saya orang lama. Kenapa kamu nggak bicara? Oh saya batal Kanda pada saat itu. Karena saya dikejar polisi. Karena membawa lari harga motornya orang dan seterusnya. Ngomong ke saya. Kalau memang kamu itu orang baik, jangan pecahkan umat Islam. Dengan kamu berpura-pura menjadi murtad. Banyak orang yang prihatin samamu. Kembali ke Kristen. Selamat datang kawan-kawanku. Saya kembali di tengah-tengahmu menyembah Tuhan kita, Yesus. Tak perlu yang kayak begitu. Islam itu tidak kenal yang kayak begitu-begitu. Di dalam Islam itu sudah dihukum murtad. Mesti kau hanya bercanda. Jadi kamu tidak perlu mengaku saya mu'alaf. Tak perlu, Rahman Raja.
Saya bukan orang bodoh. Ya, aku mualaf sampean, enggak perlu. Asrul, sadarlah. Sadar. Ya, kamu klarifikasi bawa nama saya. Malah ada pernah saya sebut kamu. Kamu merasa terzalimi. Orang semua prihatin samamu. Sampai-sampai ada pensiunan juga yang sosok bela kamu. Nggak tahu, katanya dia muslim. Tapi kenapa dia nggak hubungi saya? Klarifikasi ke saya juga. Bukan cuma nelan air liur kamu. Sosok belain kamu, tapi dia nggak pernah japri ke saya. Itu loh. Jadi, sekali lagi, ya, kepada Asrul, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari ujung kaki sampai ujung rambutmu. Gara-gara saya tidak bisa menyimpan rasa sakit ini terlalu lama, meski saya sudah kuburkan, sehingga kamu itu merasa terzalimi. Tapi janganlah sampai kau ngaku murtad, bedu. Bedu. Janganlah kau ngaku murtad. Ya. Masa seorang Suma membuat kau murtad, sedangkan orang tuamu katanya dibunuh sama umat Islam. Bapakmu dipenggal, dibakar dagingnya. Adikmu umur 8 tahun dibunuh. Kamu menjadi muslim. Cuman di blacklist dari Zoom, kamu murtad. Bedu. Kamu salah kalau kau menjadikan saya lawan, Asrul. Saya ini saudaramu. Saya ini abangmu. Ya. Kalau kamu memang betul-betul itu merasa terzalimi, buka panggung. Ajak saya. Supaya orang tahu apa permasalahannya. Supaya kamu namamu baik. Namaku juga baik. Bukan kau klarifikasi di sana. Sementara saya masih hidup. Sesokan kamu terzalimi. Kamu justru bilang kau difitnah, bedu. Yang fitnah kau siapa, bedu? Bukannya saya yang terfitnah. Hah? Saya sudah bilang. Saya minta maaf. Saya bukan nabi. Saya sudah mencoba untuk menyimpan dengan rapi. Tapi ada 2 konten yang terkirim ke saya yang sangat menyakitkan hati saya. Kamu di situ klarifikasi sebut nama saya. Seakan-akan kamu itu korban dan saya pelaku. Rahmana Raja, Asrul. Mencari simpatik tidak seperti itu, kawan. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu tidak seperti itu. Cobalah hidup yang lurus. Kamu bawa agama Islam. Tapi dengan caramu hidup seperti itu, Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Asrul. Sadarlah kau, sadar. Jangan kau buat umat Islam ini terpecah. Hanya karena sandiwara kau itu. Ya. Jangan. Karena sandiwaramu ingin dibilang mu'alaf. Karena kau terzalimi, kau bersandiwara, sampai orang membenci Suma, sampai orang mencaci saya, sampai orang menjelek-jelekan saya. Jangan. Saya akan jelek dengan sendirinya karena Allah. Kau tidak perlu mencari jati diri dengan cara seperti itu. Ya. Karena saya ini bukan orang baru, bukan baru kenal kamu. Dan bukan saya tidak tahu siapa kamu setelahnya. Rahmana Raja, Asrul. Sangat disayangkan. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan setelah ini saya minta kamu hadir di hadapan saya. Kita duduk berdua, head to head. Kamu ngaku murtad, ayo.
Saya Muslim, debat tentang itu. Kamu merasa benar dengan apa yang saya klarifikasi malam ini? Ayo kita duduk berdua. Live disaksikan orang. Karena kamu yang memulai. Nah, kalau begitu ada pertanyaan. Zuma, harusnya kamu memaafkan saja dia. Tidak bisa begitu. Saya dari dulu memaafkan. Tapi sekarang sudah merembet kemana-mana. Lembaga saya juga sudah dibawa-bawa. ZCC itu lembaga saya. Saya Dewan Syuro di dalamnya. Ya. Dan teman-teman yang merasa di blacklist dari Zoom ZCC, cobalah introspeksi diri. Ya, kami juga introspeksi diri. Anda juga introspeksi diri. Kita masing-masing introspeksi diri lah. Kenapa saya di blacklist? Gitu. Kenapa saya ada dibatasin? Gitu. Cobalah kita introspeksi diri. Kalau kami salah, yuk tunjukkan bahwa kalian orang benar yang bisa memaafkan. Layaknya saya yang menyimpan aib 2 tahun lebih dipermalukan di depan pemerintah, di depan kerajaan. Wallahi, bukan raja biasa. Ini raja yang asli di sini. Ya, saya duduk, saya diundang, saya ngundang beliau. Itu karena saya sudah diyakinkan oleh saudara saya yang saya anggap orang baik. Yang saya anggap orang mulia. Yang saya anggap sebagai penolong pada saat saya jatuh. Tapi ternyata kamu begitu tega, Asrul. Kamu tidak punya perasaan. Kamu kejam. Saya katakan kamu kejam terhadap saya. Kamu hebat. Kamu satu-satunya orang yang pernah membuat saya jatuh. Dalam arti kata semuanya jatuh. Runtuh seruntuh-runtuhnya. Tapi toh, saya maafkan kamu kan. Ada pernah sahabat kristolog yang pernah 2 tahun lalu datang ke kamu, maki-maki kamu, marahin kamu. Ngapa kamu sakitin Zuma? Ngapa kamu kasih gitu Bang Zuma? Ngapa kamu seperti itu Bang Zuma? Layaknya kamu sekarang muncul pahlawan-pahlawan yang membela kamu. Ada pernah yang datang kepadamu? Padahal saya sudah kenal dengan teman-teman yang ada di sini. Ada Bang Zugi, ada Henry. Semua sudah kenal. Ada mereka pernah klarifikasi samamu tentang apa yang kau perbuat kepada saya? Tidak. Aku simpan itu semua dengan rapi. Aku kubur itu semuanya. Tapi seketika kamu muncul di permukaan, kamu petantang-petenteng di channel ini, kamu petantang-petenteng di channel itu, saya bangga itu loh. Semoga saja kamu sudah tobat, sudah sadar. Ya. Gak lagi merugikan orang lain. Saya berdoa seperti itu, Asrul. Saya senang kamu bisa tampil sama dengan kita untuk membentengi Islam. Tapi apa artinya itu, Asrul, di hadapan Allah? Apa artinya air liurmu koar-koar kalau tidak sejalan dengan hatimu yang di dalam? Kenapa saya katakan kamu belum lurus? Kenapa saya katakan kamu belum beres? Kamu masih butuh ilmu. Karena kamu belum menyapa saya. Kamu belum merasa kalau ada orang yang tersakiti olehmu. Kamu tidak pernah terbangun dari kelakuanmu terhadap saya. Itu loh, Asrul. Ya, saya diam. Tetapi kamu yang memulai, sahabatku. Kamu yang live duluan di Umi Dini. Kamu cerita, kamu katakan fitnah. Dan di situ kau sebut namaku. Ada Zuma di situ kau sebut. Kamu membangkitkan luka yang sudah pernah hilang. Ya. Jadi terserah kamu sekarang. Saya hanya ingin mengatakan, saya minta maaf. Saya belum bisa menjadi saudara muslimmu yang baik.
Saya belum bisa menutup mulutmu untuk tidak berkata bohong. Saya belum bisa membuat engkau menjadi muslim yang baik untuk tidak munafik. Saya belum bisa membuat kau menjadi Islam yang kafah untuk tidak kau mencari sesuatu di balik semua ini. Maafkan saya, Asrul. Maafkan saya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di channel Umi Dini, di situ ada pensiunan. Mudah-mudahan dia bisa membentuk kau menjadi seorang muslim yang tidak perlu mengaku mu'alaf. Tidak perlu kau menceritakan Islam membunuh kedua orang tuamu. Karena semua orang juga tahu kamu seperti apa. Kamu tidak perlu menceritakan adikmu, kau tidak perlu menceritakan saudaramu dibunuh oleh umat Islam, kemudian kamu menjadi Islam. Analisa mana yang bisa terima itu? Kamu mu'alaf karena orang tuamu dibunuh oleh orang Islam. Logika mana yang mau terima itu? Kamu kembali ke Kristen hanya karena kamu di ZZZ. Otak mana yang mau terima itu? Ya, orang pikun mana yang bisa kau bodohi seperti itu? Kamu mengaku mu'alaf. Tapi kedua orang tuamu, adikmu, saudaramu, pamanmu dibunuh oleh orang Islam. Kamu mu'alaf. Setelahnya. Ayo, yang mana yang benar? Kalau kamu Kristen dari lahir, kenapa kamu beberkan kemana-mana kamu itu adalah mu'alaf? Kalau kamu Kristen dari lahir, ya, kenapa kemudian gara-gara orang tuamu dibunuh, kamu menjadi mu'alaf? Kalau kau Muslim dari lahir, karena orang tuamu adalah Kristen, kamu Muslim dari lahir, lantas kenapa kemudian kamu menjadi mu'alaf? Yang mana yang benar? Kamu Muslim, dibunuh Muslim, masuk menjadi Muslim. Coba. Kamu Kristen, keluargamu dibunuh Muslim, kamu menjadi Muslim. Yang mana yang benar ini? Sekarang kamu ingin kembali ke agamamu. Iya kan? Dan kamu nyatakan di mana-mana kamu sudah kembali ke agamamu. Berarti dulu kamu adalah seorang Kristen. Lalu mengaku mu'alaf. Iya kan? Kalau kamu memang seorang mu'alaf, mana buktinya? Yang ada itu kamu dari lahir adalah seorang Islam. Kalaupun kamu punya bukti, mungkin kamu mu'alaf bersamaan dengan wanita yang kamu bawa. Tapi orang-orang bercerita, tidak. Sampai hari ini perempuan itu masih Kristen. Jadi Rahmana Raja, silakan Anda lanjutkan misi Anda. Silakan Anda menjadi kristolog. Silakan Anda membela Islam. Saya sebagai abang berpesan sama kamu. Cukup saya yang jadi korban. Jangan kamu korbankan yang lain. Cukup saya. Ya, dan kalau saudaraku tidak terima ini, silakan Anda cari waktu kita klarifikasi. Apakah yang saya cerita ini salah? Kalau Anda menginginkan saya berhenti jadi kristolog, oke. Saya mundur jadi kristolog. Supaya Anda tampil. Silakan. Kalau itu yang kamu inginkan. Ya. Tapi cerita dong. Bicara dong. Hadir dong di hadapan saya. Jangan orang-orang yang membela kamu justru makin membenci kami yang ada di ZCC. Gitu loh. Jangan orang-orang yang membela kamu yang tidak tahu masalah yang sebenarnya jadi membenci kami. Artinya, kamu yang niatnya baik justru menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Munculnya perpecahan. Harusnya kalau kamu itu mau baik, kamu undang saya pada saat kamu klarifikasi. Hadirkan saya di tempatnya Umi Dini. Lalu kau jelaskan kepada orang banyak. Bang Suma salah. Bang Suma keliru. Gitu, supaya tidak ada orang yang tersakiti di sini.
Jangan kamu live di sana, katanya ingin klarifikasi bahwa kamu itu murtad atau tidak. Tapi yang kalian bahas saya. Dari berapa jam itu yang kalian bahas saya. Katanya mau klarifikasi tentang murtadnya Anda. Tapi kok saya yang dibawa-bawa? Artinya, memang tujuan kalian live itu ingin menggali apa yang sebenarnya terjadi. Maka malam ini saya jawab, inilah yang sebenarnya terjadi. Si Asrul itu begitu. Jadi teman-teman yang membela dia, terima kasih banyak. Ya mungkin Anda berpikir negatif tentang saya. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Apa yang dilakukan Asrul terhadap saya, inilah. Lalu kemudian kenapa Anda tidak memaafkan? Oh, tunggu dulu. Saya sudah memaafkan. 2 tahun sudah saya maafkan beliau. Sampai hari ini perusahaan PH saya berantakan, hancur berkeping-keping. Saya maafkan. Sudah saya hapuskan. Tapi, salahkah bila saya berpesan supaya hati-hati kepada sahabat muslim yang lain? Apakah itu keliru kalau saya mengingatkan mereka untuk supaya berhati-hati? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak samperin aja Rahmana Raja atau Asrul agar dia tidak melakukan itu lagi? Sekali lagi saya katakan, saya manusia biasa. Saya khilaf di situ. Dan saya berpikir, kenapa bukan dia yang mencoba untuk mencapri saya duluan? Saya biasa satu Zoom, biasa satu grup debat. Kenapa tidak ada perkataan, hai Bang Zul, apakah hari ini kau masih tersakiti olehku? Atau hai Bang Zul, maukah kau kusakiti lagi yang kedua kalinya? Atau hai Bang Zul, maukah kamu aku tipu lagi? Minimal sapa gitu loh. Ya. Minimal sapa. Jadi saya kira seperti itu. Ya, saudaraku Asrul, tolonglah. Jangan hanya karena ingin terkenal, ya, Anda menghalalkan segala cara, melupakan etikat baik. Ingat, kalau Anda sudah belajar Islam dan mengaku sebagai seorang mu'alaf, sebelum Anda menjadi debaters, seharusnya Anda sudah mempelajari tentang akhlak kepada sesama muslim. Andaikan saja Anda betul mu'alaf, terjun menjadi kristolog, Anda seharusnya sudah mempelajari bagaimana seharusnya seorang muslim jika melakukan kehilafan, kesalahan terhadap sesamanya muslim. Apakah Anda sudah pelajari itu atau belum? Saya sanksi. Ya, saya sanksi kalau Anda tidak mempelajarinya. Anda tahu. Tapi entah apa yang Anda ingin jalankan, misi apa lagi yang Anda ingin lakukan di sini. Ya mungkin itu terjadi 2019 yang lalu. Saya tidak jamin hari ini ada yang merasakan seperti apa yang saya rasakan. Nanti kita lihat. Akan muncul satu demi satu orang yang pernah merasakan apa yang saya rasakan. Tapi ya semoga aja itu tidak terjadi. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara Asrul, ya, kita pernah akrab, kita pernah dekat. Kalau apa yang saya katakan ini salah, silakan klarifikasi. Tapi kalau apa yang saya katakan ini Anda benarkan karena memang benar, ayo mari kita rangkulan. Kita sama-sama memperjuangkan agama ini. Tapi ingat, saya paling tidak suka orang yang bermuka dua. Ya, kita sudah dengarkan penuturan ungkapan dari Ustadz Zulkifli M. Abbas, atau dengan sebutan lain adalah Ustadz Zuma. Saya mau katakan
dan mengutip ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 12 sampai 14. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi memang Rahmana Raja ini adalah orang yang pandai bersilat kata, dan kalau dia ngomong itu seperti kalau saudara pernah melihat pantat ayam tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jadi orang harus punya cara khusus untuk menghentikan dia. Dan waktu itu saya tahu caranya untuk menghentikan dia untuk berbicara. Jadi di sini dikatakan bibir orang bodoh itu menelan orang itu sendiri, dan apa yang dikatakan oleh Rahmana Raja, dia menelan kebodohannya sendiri. Dan perkataan mulutnya yang begitu bodoh akhirnya ya mencelakakan dia sendiri, ya kan? Nah, dan memang orang yang bodoh itu banyak bicara. Itu orang bodoh. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia tidak perlu berpikir untuk berbicara gitu. Nah, kita bersyukur bahwa ya Ustadz Zuma ini bisa membongkar kebohongan demi kebohongan, dan saya pikir bahwa pasti banyak orang dibohongi, khususnya para follower dia. Orang-orang Islam yang dibodohi sama dia. Berarti saudara yang percaya dengan dia adalah saudara yang jauh lebih bodoh daripada Rahmana Raja. Nah, orang seperti Rahmana Raja inilah orang-orang yang sebenarnya mempermalukan Islam sendiri. Mereka membuang kotoran ke muka Islam sendiri. Dan kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan yang mereka lakukan seperti ini justru membuat banyak orang Muslim akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang semacam ini membuat mereka tidak mempercayai Islam lagi, sehingga mereka menjadi murtad. Karena mereka berpikir bahwa kok agama kita ini penuh dengan orang-orang yang suka berbohong, suka berdusta, menipu kita sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada banyak kaum Muslim yang seperti Rahmana Raja ini dan tukang berdusta, ya justru itu sangat menolong sekali kaum Muslim untuk menjadi murtad. Dan biasanya tempat untuk mereka akan berlabuh adalah kekristenan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, seperti biasanya jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, lalu komen di bawah kolom komentar, karena saya akan siap untuk menjawab saudara apapun komentar saudara. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman saudara, keluarga saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu informasi-informasi yang valid tentang kebenaran. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Haleluya. Amin.